Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miyosik Ramin Baroroh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan atau yang sering disebut dengan P3K, yakni mata kuliah pembelajaran Penjaskes MI yang diampu oleh Bapak Heri Setiawan SPD MPD. Pengertian P3K. P3K adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara yang harus dilakukan dengan segera yang diberikan oleh orang yang bukan ahlinya terhadap korban kecelakaan atau menderita suatu penyakit secara mendadak sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih sempurna dari seorang ahli, yakni dari seorang dokter, petugas kesehatan di puskesmas atau rumah sakit atau paramedik. Tujuan P3K: yang pertama, menyelamatkan nyawa seseorang. Yang kedua, meringankan penderitaan korban seperti meringankan rasa nyeri. Yang ketiga, mencegah cedera atau penyakit bertambah parah seperti mencegah pendarahan. Yang keempat, mempertahankan daya tahan tubuh. Yang kelima, menunjang upaya penyembuhan. Dan yang keenam adalah mencarikan pertolongan lebih lanjut. Prinsip-prinsip P3K harus memenuhi standar keamanan, yakni keamanan bagi penolong, keamanan bagi korban, dan keamanan bagi lingkungan. Tindakan dalam P3K. Yang pertama, penolong mengamankan diri sendiri atau memastikan penolong telah aman dari bahaya. Yang kedua, evakuasi atau pindahkan korban ke tempat yang lebih aman dan nyaman. Yang ketiga adalah tandai tempat kejadian jika diperlukan untuk mencegah korban baru. Yang keempat, menghubungi tim medis jika dalam keadaan gawat. Dan yang terakhir adalah melakukan tindakan P3K. Selanjutnya, sistematika pertolongan pertama. Yang pertama, kita dilarang untuk panik. Kita harus tetap tenang dan berlaku dengan sekatan. Yang kedua, kita harus menjauhkan korban dari kecelakaan berikutnya. Artinya, kita harus membawa korban ke tempat yang lebih aman supaya kita dapat memberikan pertolongan dengan tenang. Yang ketiga, kita harus memperhatikan nafas dan denyut jantung korban. Jika korban mengalami sesak nafas atau berhenti nafasnya, segera berikan pernafasan bantuan. Yang keempat, pendarahan yang keluar dari pembuluh darah besar dapat membawa kematian dalam waktu 3-5 menit. Maka, kita harus segera menghentikan pendarahan dengan mengikatkan kain untuk menutup luka. Yang kelima, kita harus memperhatikan tanda-tanda shock. Kita harus menempatkan bagian kepala sedikit lebih rendah dari letak anggota tubuh lain dengan dilentangkan tubuhnya. Jika korban mengalami muntah dalam keadaan setengah sadar, baringkan secara telungkup dengan letak kepala lebih rendah dari bagian tubuh lain. Nah, apabila penderita mengalami cedera di dada yang mengalami sesak nafas, letakkan dalam posisi setengah duduk. Yang keenam, jangan memindahkan korban dengan terburu-buru, sebab akan memperparah cedera. Sebelum kita pindahkan, pendarahan korban harus dihentikan terlebih dahulu, dan tulang yang patah harus dibidai. Kepala korban harus terlindungi dan diperhatikan pernafasannya jangan sampai tersumbat oleh kotoran atau muntahan. Dan yang ketujuh, setelah dilakukan pertolongan pertama, segera bawa korban ke sentral pengobatan. Banyak sekali macam-macam dari P3K. Salah satunya adalah pembalutan. Pembalutan merupakan suatu tindakan medis yang dilakukan untuk menutupi luka dari kontaminasi menggunakan bahan tertentu. Pembalut adalah bahan yang digunakan untuk menutup luka. Adapun tujuan dari pembalutan adalah untuk mengurangi resiko kerusakan jaringan yang telah ada sehingga mencegah maut, mengurangi rasa sakit, dan mencegah cacat serta infeksi. Nah, kegunaan pembalutan adalah yang pertama, menutup luka agar tidak terkena cahaya, debu, kotoran, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan tekanan. Yang ketiga, mengurangi atau mencegah pembengkakan. Dan yang keempat adalah membatasi pergerakan. Selanjutnya, perlengkapan-perlengkapan yang digunakan dalam pembalutan. Yang pertama ada mitela, yang kedua ada plester, dan yang ketiga ada sarung tangan. Macam-macam pembalutan. Yang pertama, membalut dahi. Langkah-langkahnya yang pertama, kita siapkan kain segitiga sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. Selanjutnya, cuci tangan sebelum melakukan tindakan. Yang ketiga, gunakan sarung tangan. Yang keempat, dilakukan teknik aseptik apabila pasien terdapat luka atau pendarahan. Yang kelima, bentangkan kain segitiga. Yang keenam,
bagian ujung bawah kain dilipat ke atas. Setelah itu kita lipat kembali menjadi 2 bagian. Selanjutnya setelah terbentuk menjadi lipatan panjang, lipat menjadi 2 bagian sama rata untuk menentukan sisi tengah kain. Yang ke-9, bagian sisi tengah ditempelkan tepat di bagian luka. Kemudian sisa kain ditarik ke belakang kepala, kemudian dipelintir dan tarik kembali ke depan untuk dikaitkan di bagian atas luka. Kaitan ini menggunakan simbol 8. Yang terakhir, cuci tangan sesudah tindakan selesai. Yang kedua, membalut kepala. Langkah pertama yaitu siapkan kain segitiga yang sudah dilipat menjadi 2 bagian. Letakkan bagian tengah kain tepat pada bagian yang luka. Selanjutnya putarkan bagian ujung kain 1 menuju bawah dagu dan sematkan kain dengan posisi di atas telinga untuk mengganjal kaitan agar tidak lari. Selanjutnya putarkan bagian ujung kain kedua dengan posisi mengelilingi bagian belakang kepala. Dan yang terakhir, kaitkan 2 ujung kain tepat di atas bagian yang luka. Yang ketiga, membalut bagian mata. Langkahnya yang pertama adalah siapkan kain segitiga yang sudah dilipat menjadi 2 bagian. Letakkan kain di atas mata atau dengan posisi kain miring. Kemudian tarik kedua ujung kain ke bagian belakang kepala, kemudian dipelintir. Selanjutnya putar kembali kain menuju bagian depan untuk dikaitkan satu sama lain. Dan yang terakhir, kaitkan kedua ujung kain tidak pada bagian mata yang luka atau sakit menggunakan simbol 8. Yang keempat adalah membalut bagian dagu. Langkah pertama, kita letakkan kain segitiga di dagu, kemudian kita tarik ke belakang. Kita ikatkan di salah satu telinga, bisa di kanan atau di kiri. Yaitu kita ikatkan di bagian belakang telinga. Yang pendek itu kita tarik ke atas dan yang panjang kita tarik ke bawah dan melewati dagu. Lalu kita ikat lagi ke bagian atas menggunakan simbol 8. Sekian dari saya, terima kasih telah berkenan menonton video ini. Semoga bermanfaat and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.